Selamat pagi, Francis. Shalom. Kembali kita hadir di hari ini tanggal 20 Agustus 2022 untuk perenungan dari bacaan Injil ayat Matius 23 ayat 1 sampai 12. Dengan perikop, mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Benar. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Yes. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jadi bro, mengenai bacaan Injil hari ini, kita tahu bahwa Yesus mengajarkan mengajarkan kita dan berbicara tentang orang-orang Farisi. Betul. Ya. Jadi gimana bro, menurut Bro Kem? Ini memang kalau kita lihat dari konteks ayat pertama bro, itu orang Farisinya nggak ada bro. Iya. Jadi dia berkata, maka Yesus berkata kepada orang banyak. Jadi audiensnya itu orang banyak dan murid-muridnya. Mengenai apa? Dia bercerita mengenai orang Farisi, ahli Taurat. Ya. Nah, di situ ada satu yang menarik bro, di ayat 2 itu. Orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Betul. Wah, kita jadi mungkin maksudnya gimana nih analoginya dengan kursi mungkin Musa? Kita nggak tahu ya. Kalau saya sih berpikir analoginya itu kursi Musa adalah posisi yang nyaman. Mungkin zaman-zaman dulu kalau umpamanya aplikasi sekarang tuh orang-orang yang duduk paling depan gereja lah. Orang-orang yang dihormati, posisi terhormat, pemuka agama gitu. Dan itu di situ dikatakan orang telah menduduki. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang diajarkan. Jadi orang-orang itu ketika dia mengajarkan firman Tuhan, ya kita turuti gitu. Ya, betul. Jadi intinya di sini kalau aku tangkap ya bro, Tuhan menginginkan, bahkan Tuhan mengatakan kepada murid-murid dan orang banyak itu bahwa kita tidak hanya kita harus mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi itu tentang hukum Taurat juga gitu. Nah, tapi terlebih Tuhan mau kita selaras menjalankan apa yang perkataan dengan perbuatan gitu ya bro ya. Betul. Nah di sini diceritakan bro ayat ketiga dari Matius 23 itu jelas di situ katakan mereka mengajarkan tetapi tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan gitu. Betul. Kalau kita tahu kan kalau dari cerita-cerita ya kita tahu kan ahli-ahli Taurat kan sama ahli-ahli orang Farisi. Orang Farisi itu kan mereka mendalami firman Tuhan. Ya ahli Taurat, apalagi ahli Taurat berarti ahli dalam Taurat gitu. Nah, iya betul. Dan mereka itu sudah istilahnya udah khatam lah. Gitu. Zaman-zaman sekarang itu ya kayak hamba-hamba Tuhan yang pembicara-pembicara gitu.
Jadi intinya adalah apa yang di sini dikatakan, apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, bro. Betul. Ayat 3 ya. Iya. Sama aja di situ mereka mengikat beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang lain. gitu. Iya, betul. Jadi kayak dia mengambil keuntungan, dia beban itu dikasih ke orang, bukan buat dia. Iya. Gitu. Jadi terlebih mereka hanya ingin supaya mereka dilihat dan dihormati. Dihormati, betul. Mereka mengajarkan. Ini satu contoh, bro ya. Ini satu contoh yang itu terjadi juga di zaman sekarang, kan banyak kita lihat orang-orang orang-orang zaman sekarang lah, bro. Betul. Jadi semua pekerjaan ayat 5 semua mereka lakukan hanya supaya apa? Dilihat orang. Ya. Pekerjaan yang dia lakukan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kembali lagi kan. Hanya untuk dirinya ya. Untuk dirinya, bagaimana dia dihormati. Timbul suatu gila hormat. Iya, gila hormat ya. Macam, bro. Dan mereka memakai tali sembayang lah kan, kita lihat mereka. Dan mereka suka duduk di tempat terhormat di perjamuan. Jadi posisi nyaman itu makanya demikian Yesus mengatakan bahwa duduk di kursi Musa. Musa, betul. Itu. Dan kita tahu kan kursi Musa adalah satu orang yang besar ya. Iya. Bukan berarti duduk di situ berarti dia bisa seenaknya gitu. Ketika apa ya, ini kan posisi terhormat gitu. Tetapi ketika dia keluar dia harus bawa kepribadiannya dia, bro. Karena bukan apa yang kursi itu berikan, tapi apa yang siapapun yang duduk di situ harusnya betul. Hasil dari pengajaran-pengajaran dan tindakan-tindakan yang dicontohkan itu yang apakah ketika dia di tempat lain seperti yang kemarin kita belajar kan, bro, apakah dia memancarkan kasih seperti Tuhan yang ajarkan? Apakah kita dengan segenap hati, segenap jiwa? Kalau kita lihat perikop kemarin kan tentang Tuhan ingin keselarasan kita antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau hari ini, bro, Tuhan ingin kita menyelaraskan antara perkataan-perkataan kita dengan perbuatan kita. Makanya kan Yakobus pernah bilangnya di surat Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati atau begitu. Jadi kalau dia yang dilihatkan perbuatan buah-buahnya itu ya, bro ya. Jadi memang di sini juga dikatakan kalau ini gimana, bro? Karena hanya satu Bapamu, dia yang di surga, ya kan? Nah, jangan pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Itu bagaimana, bro, tanggapannya? Nah, itu maksudnya gini, oke, kita pemimpin, tetapi jangan lupa, jangan sampai kita di situ katakan jangan sampai kita tinggi hati. Kita harus rendah hati, karena di atas kita itu ada Tuhan. Betul. Gitu. Jadi semuanya yang kita lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Betul. Begitu, bro. Ya, makanya di situ di ayat terakhir dikatakan bahwa siapapun yang besar di antara kamu hendaklah menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Betul. Siapa yang tinggikan, yaitu Tuhan yang tinggikan. Intinya Tuhan tidak mau menjadikan sesuatu tindakan kita itu jadi kita lupa kalau kita duduk di posisi yang baik misalnya gitu, bro ya. Makanya dikatakan kursi Musa itu, bro. Iya, bro. Jadi ada intinya buat kekinian, bro. Yang pertama saya bisa ambil kesimpulan bahwa apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan, bro. Ya, itu memang bukan hal mudah ya, bro. Buat kita semua, karena Yesus mengatakan ini 2000 tahun yang lalu, bahkan sampai saat ini itu pun hal-hal itu masih terjadi. Jadi ini bagus banget buat kita, bro, untuk mengingatkan kita masing-masing bahwa dalam segala apa yang kita penerima, ajaran yang kita terima, dan apa yang tindakan yang harus kita lakukan itu harus selaras gitu. Betul. Ada poin kedua yang saya catat di sini, bro, bahwa kita fokus ketika kita datang kan kadang-kadang kita sudah menghakimi siapa pembicaranya, bro. Ya kan, dia orangnya nggak benar lah, dia beginilah. Itu juga dari ayat kedua ketiga itu kan dia bilang jangan lihat apa yang dia lihat, aja firman Tuhan. Jadi kalau kita belajar bahwa fokus kepada firman Tuhan, firman Tuhan itu iya dan amin. Gitu. Tapi kembali lagi kalau kita lihat orangnya, kita udah makanya kita menghakimi.
Pertama itu pelajaran buat saya juga, bro. Kadang-kadang wah ini pengkhotbah inilah, wah ini lama lah ceritanya. Atau dia kalau berdoa lama lah begitu. Jadi kita keburu menghakimi. Intinya adalah bagaimana kita fokusnya kepada firman Tuhan. Oke, baik. Ada nomor poin 3 dulu, bro. Silakan, Poin 3. Silakan, bro. Jadi firman Tuhan bukan hanya untuk pendengar, tapi buat kita juga gitu. Firman itu bukan hanya buat umpamanya kita bagikan kan sebagai pelayan firman itu ini kayak gini. Kita sharing ini kan bukan buat kita aja, tetapi buat semua orang, terutama buat kita. Yang bro bilang kan seperti apa pedang bermata dua. Iya, begitu bro. Poin keempat adalah setiap hamba Tuhan lakukan sungguh sebagai hamba Tuhan, lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Kita sebagai hamba Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk dunia atau bukan untuk siapapun. Begitu, Bro. Yang poin terakhir adalah kita harus rendah hati. Rendah hati. Betul. Kalau kita nggak bisa, kalau kita meninggikan diri, akhirnya kita akan direndahkan. Ya, betul. Demikian. Merendahkan diri, kita akan ditinggikan. Betul, Bro. Baik. Bro and sis, demikian pertemuan kami hari ini. Semoga kita semua lebih menyadari akan apa yang Yesus ingin sampaikan pada setiap kita. Mari kita tutup dengan doa, bro. Ya, Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dan memahami apa yang Kau inginkan dari setiap kami, Tuhan. Terlebih kami tahu bahwa Engkau ingin menyelaraskan antara pengajaran, perkataan, dan perbuatan dari setiap kami, Tuhan. Amin. Ya, izinkan kami, Tuhan, untuk dapat mengikuti ajaran-ajaran-Mu, Tuhan. Amin. Ingatkan kami, Tuhan, agar kami tidak boleh tinggi hati, kami hanya boleh berlaku rendah hati, Tuhan. Sehingga saatnya nanti kami boleh ditinggikan hanya dalam nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikian, Bro and Sis. Shalom.